Setelah perjalanan panjang dari episode 1 hingga 10, di mana kita menyaksikan perjuangan awal Yang Kai dalam menapaki jalur kultivasi, menghadapi berbagai rintangan dan mulai memahami sistem serta aturan yang mengikatnya. Kini kisahnya memasuki babak baru. Sebelum kita mulai pada kisahnya, kalian bisa tonton episode 1 hingga 10 di playlist yang telah saya buat. Mari kita lanjutkan untuk episode 11 berikut ini. Setelah menjalani latihan keras teknik body temperate dan melewati penderitaan luar biasa, tubuh Yang Kai mulai menunjukkan perubahan signifikan. Ditandai dengan keluarnya kotoran hitam pekat sebagai simbol pembersihan dari dalam. Meski masih menjalani kehidupan sehari-hari sebagai murid yang bekerja sebagai tukang pel yang dianggap rendahan dan melakukan tugas sederhana seperti menyapu halaman, kekuatan dalam dirinya perlahan tumbuh dan mulai memancar dalam setiap gerakannya. Di balik pepohonan, seorang wanita misterius berpenutup wajah yang tengah mengamati dari kejauhan tampak terkejut saat mengenali pemuda itu. "Bukankah itu?" ucapnya dalam hati. Heran melihat bagaimana Yang Kai yang dulunya lemah kini memperlihatkan aura kestabilan dan kekuatan tersembunyi, menandakan bahwa hasil dari pelatihan kerasnya mulai menarik perhatian tokoh-tokoh penting di sekitarnya. Meskipun tubuhnya telah melalui pelatihan ekstrim body temperate dan mengalami peningkatan kekuatan, Yang Kai tetap menjalani tugas sehari-hari dengan serius. Di bawah naungan pohon besar, ia tampak sangat fokus menyapu satu titik halaman kuil, tidak bergeming seolah tenggelam dalam pikirannya. Beberapa murid lain mulai memperhatikannya dengan heran. Salah satu dari mereka bertanya, "Yang Kai, ada apa?" Dan seorang lagi menambahkan, "Kau sudah menyapu di titik itu lebih dari sejam." Namun Yang Kai tak menjawab. Pikirannya larut entah kemana. Sementara itu dari atas cabang pohon, wanita misterius berpenutup wajah yang mengawasinya sejak tadi mulai merasa bosan. Sambil menguap kecil ia bergumam pelan, "Orang aneh." Masih penasaran namun juga terhibur oleh kekuatan unik Yang Kai. Yang Kai masih tenggelam dalam pikirannya sambil terus memegang sapu. Meskipun tubuhnya mulai merasakan manfaat dari teknik body temperate, ia menyadari bahwa ia hanya bisa berlatih maksimal setengah jam setiap hari. Dalam hati ia bertanya-tanya, teknik ini memang terbukti hebat. Tapi kalau hanya bisa digunakan sebentar, apa yang harus kulakukan di sisa waktu? Tenggelam dalam renungannya, ia benar-benar tidak menyadari sekelilingnya. Bahkan ketika langkah-langkah orang lain mendekat. Salah satu murid lain yang sejak tadi memperhatikan tingkah aneh Yang Kai berusaha menyapanya dengan sedikit panik. Namun karena tidak dihiraukan, ia akhirnya berteriak. Suara keras itu membuat Yang Kai kembali tersadar dan secara refleks mengayunkan sapunya. Tanpa sengaja menghantam kepala si murid hingga tersungkur ke tanah. Bintang-bintang berputar di atas kepalanya sementara Yang Kai menatapnya dengan ekspresi datar. Masih belum sepenuhnya kembali dari lamunannya. Yang Kai tersadar dari lamunannya setelah secara tidak sengaja membuat salah satu murid terjatuh karena terkena sapu. Ia langsung mendekat dan menunjukkan kekhawatiran. "Teman, kau tak apa-apa?" Namun murid itu buru-buru berdiri sambil memegangi kepalanya yang masih pening dan berkata, "Jangan khawatir, jangan khawatir." Dalam hatinya ia terkejut, bagaimana mungkin tubuh Yang Kai bisa sekeras itu? "Saat aku menabraknya rasanya seperti menabrak dinding bata," pikirnya penuh heran. Tanpa banyak bicara dengan ekspresi canggung dan sedikit takut, ia buru-buru kabur sambil berkata, "Aku pergi sekarang." Yang Kai hanya bisa menatap kepergiannya dengan bingung, tanpa menyadari bahwa kekuatan tubuhnya yang kini meningkat drastis telah mulai mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Setelah insiden kecil dengan salah satu murid, Yang Kai kembali melanjutkan tugas menyapunya seperti biasa. Namun rasa penasaran muncul saat melihat temannya bergegas pergi. "Teman, kenapa kau buru-buru?" tanyanya. Dengan tergesa-gesa temannya menjawab, "Aku mau ke aula kontribusi." "Kemana lagi?" Mendengar itu Yang Kai terkejut dan buru-buru mengingat. Hari ini hari ke-8 bulan ini. Hari ke-8 setiap bulan adalah momen penting bagi semua murid di sekte. Hari di mana semua poin kontribusi yang telah dikumpulkan selama sebulan terakhir akan dibagikan. Pada hari itu, aula kontribusi selalu dipenuhi oleh para murid yang datang berbondong-bondong untuk menukarkan atau memeriksa jumlah poin mereka.
Ini adalah kesempatan emas bagi murid-murid untuk mendapatkan sumber daya, teknik, atau item yang bisa memperkuat mereka. Menyadari hal itu, Yang Ke mulai menyadari pentingnya kesempatan ini bagi perkembangan dirinya. Sambil menghitung dengan jari-jari tangannya, Yang Ke tampak kecewa setelah menyadari hasil kontribusinya bulan ini. Menyapu memang memberiku 10 poin kontribusi, pikirnya. Tapi aku ditantang 6 kali bulan lalu dan semuanya aku kalah. Setiap kekalahan mengurangi 1 poin. Wajahnya menunjukkan kepasrahan, penuh kesadaran akan betapa kerasnya perjuangan yang harus ia lalui sebagai murid terendah di sekte. Aku dikalahkan oleh semua 6 penantang, jadi aku cuma dapat 4 poin kontribusi bulan ini. Ia menatap lantai yang dipenuhi daun kering, lalu melanjutkan menyapu sembari berkata dalam hati, "Aku mungkin lanjut saja menyapu dan melupakan ini." Keputusasaan perlahan menyelimuti pikirannya, membuatnya mempertanyakan apakah usaha kerasnya selama ini akan pernah membuahkan hasil yang berarti. Namun di balik kesunyian itu, sebuah tekad tetap menyala, meskipun kecil, bahwa ia tidak akan berhenti di sini. Setelah menyadari hari itu adalah hari ke-8 bulan ini, hari pengumpulan poin kontribusi, Yang Ke segera bergegas menuju aula kontribusi. Dengan langkah cepat, ia mendekati bangunan besar tempat poin para murid dihitung dan dicatat setiap bulan. Sesampainya di dalam, suasana tampak sepi. Hanya ada seorang pria tua yang duduk di meja pendaftaran, tertidur lelap. Yang Ke berdiri mematung sejenak menatap si petugas tua yang sedang terbuai dalam mimpi indah. Dengan ekspresi datar dan sedikit kesal, ia menggumam dalam hati, "Pak tua ini, aku penasaran cewek murid Pavilion Hackhaven mana yang dia mimpikan lagi." Setelah berdiri cukup lama tanpa respon, Yang Ke akhirnya memanggil Bendahara Meng, membuyarkan mimpi si pria tua yang terlihat begitu damai. Dengan mata perlahan terbuka dan raut wajah yang masih setengah sadar, Bendahara Meng akhirnya bangkit dari tidur siangnya. "Oh, kau anak muda," ucapnya santai, mengenali Yang Ke yang berdiri di depannya dengan wajah datar. "Ya, ini aku," jawab Yang Ke dengan nada datar, seolah sudah terbiasa dengan kelambanan sang bendahara. Sementara interaksi itu tampak ringan. Di baliknya tersirat harapan Yang Ke untuk melihat hasil poin kontribusinya, meski ia sudah menduga hasilnya tak seberapa. Yang Ke akhirnya tiba di aula kontribusi pada hari ke-8, namun justru disambut oleh Bendahara Meng yang sedang tertidur pulas dan bermimpi indah. Saat dibangunkan, sang bendahara bukannya langsung bekerja, malah memarahi Yang Ke karena dianggap mengganggu mimpinya. Ketika ditanya alasan datang siang hari, Yang Ke menjelaskan bahwa pagi hari terlalu ramai. Jadi ia memilih waktu yang lebih tenang. Namun jawaban itu tidak membuat Bendahara Meng lebih bersimpati. Justru ia mengeluh soal kurangnya rasa hormat dari Yang Ke. Meskipun hanya mengumpulkan 4 poin kontribusi bulan ini, Yang Ke tetap berdiri dengan tekad, menunjukkan bahwa semangatnya untuk terus berkembang tak akan goyah hanya karena perlakuan seenaknya dari orang lain. Setelah perdebatan singkat dengan Bendahara Meng, Yang Ke akhirnya menyampaikan maksud kedatangannya, menukarkan poin kontribusinya seperti biasa. "Yup," jawabnya singkat saat ditanya apakah ia ingin menukarkan poinnya dengan hadiah yang biasa. Mendengar itu, Bendahara Meng tersenyum kecil, tampak sudah hafal dengan permintaan Yang Ke yang selalu sederhana. Tanpa banyak basa-basi, ia pun mengambil sejumlah batu perak kecil dari laci dan menyerahkannya. "Ini 10 keping perak." Sambil menyerahkan hadiah tersebut, ia mencatat dengan sanda di buku catatannya, menunjukkan rutinitas yang sudah sering mereka jalani. Meskipun hasilnya tidak seberapa bagi Yang Ke, ini adalah bukti nyata dari usahanya. Langkah kecil namun konsisten dalam pendakiannya menuju puncak dunia bela diri. Setelah menerima 10 keping perak dari penukaran poin kontribusinya, Yang Ke bertanya dengan harapan tipis, "Berapa banyak poin kontribusi yang kupunya sekarang?" Bendahara Meng menjawab santai, menjelaskan bahwa karena tiap bulan Yang Ke hanya menyisakan 4 poin dan 1 poin digunakan untuk menukar perak, maka ia hanya menambah 3 poin per bulan. Totalnya kini hanya 12 poin kontribusi. Jumlah yang sangat kecil di antara para murid sekte. Dengan nada menggoda, Bendahara Meng menawarkan, "Jadi bagaimana? Kau ingin mendapat sebotol krim pembeku darah?" Yang Ke menghela napas dalam hati, menolak dengan sopan. "Tidak, terima kasih." Kekecewaan tergambar jelas di wajahnya. Ia sadar dengan hanya 12 poin,
Bahkan untuk mendapatkan satu tangkai herbal berharga pun masih jauh dari jangkauan. Namun di balik kekecewaannya tersimpan tekad yang belum padam, bahwa semua ini hanyalah awal dari perjalanan yang panjang. Melihat betapa sedikit poin kontribusi yang dimiliki Yang Kai, Bendahara Meng akhirnya membuka suara dengan nada setengah prihatin, setengah mengejek. Ia tahu betul bahwa Yang Kai sedang menabung poin demi menukarnya dengan pil Temperate Essence, sebuah item langka yang bisa mempercepat kultivasi. Namun dengan jumlah poin yang terus terkuras tiap bulan, sang bendahara bertanya, "Berapa lama lagi kau berencana menunggu hingga bisa mendapatkannya?" Meski ditanya seperti itu, Yang Kai tetap tersenyum penuh tekad dan menjawab dengan ringan, "Aku pasti akan sukses kan?" Namun tanggapan Bendahara Meng tidak kalah pedas. Sambil menghela nafas, ia berkata, "Dengan kecepatanmu yang sekarang, aku pasti sudah mati berapa abad sebelum kau berhasil." Meskipun terdengar mengejek, kata-kata itu menyiratkan kekhawatiran terselubung dan menunjukkan bahwa meskipun ia tampak cuek, Bendahara Meng sebenarnya memperhatikan perjuangan Yang Kai lebih dari yang terlihat. Setelah percakapan ringan yang dibumbui candaan, Yang Kai akhirnya menunjukkan ekspresi serius dan menyampaikan rasa penasarannya. "Tapi Bendahara Meng, ada sesuatu yang tak ku mengerti." Sang bendahara yang masih tampak santai mempersilahkan dengan senyum, "Bicaralah." Yang Kai pun melontarkan pertanyaan tajam, mempertanyakan kejanggalan seputar pil Temperate Essence. Bagaimana mungkin pil seberharga itu ada di daftar aula kontribusi, namun tak pernah ada yang menukarnya? Mendengar hal itu, Bendahara Meng hanya terkekeh dan menjawab dengan nada santai namun mengejutkan, "Karena itu hartaku sendiri, tak ada yang mengetahuinya." Jawaban itu membuat semua menjadi masuk akal, sekaligus memperlihatkan bahwa sang bendahara menyimpan lebih banyak rahasia dan kepentingan pribadi daripada yang terlihat di permukaan. Yang Kai terkejut saat mengetahui bahwa pil Temperate Essence yang sejak lama diincarnya ternyata milik pribadi Bendahara Meng. Dengan nada setengah tak percaya, ia bertanya, "Itu milikmu?" Sang bendahara hanya tersenyum santai sambil menyeruput tehnya, lalu berkata, "Jangan marah. Meskipun itu milikku, aku harus menukarnya dengan poin kontribusi seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, karena kata-kataku tidak bernilai." Mendengar itu, Yang Kai yang sempat kecewa kembali menyalakan semangatnya. Dengan mata penuh tekad, ia berseru, "Aku akan dapat poin kontribusi yang cukup." Sebuah janji pada diri sendiri bahwa apapun rintangannya, ia tak akan berhenti sebelum mendapatkan pil itu demi mempercepat kultivasinya. Saat Yang Kai hendak pergi, Bendahara Meng mencoba memancing percakapan dengan nada menggoda. "Jadi, kudengar kau dikalahkan kemarin." Mendengar itu, Yang Kai hanya terdiam dengan ekspresi muram, enggan menanggapi. Namun sang bendahara tak menyerah. Ia memanggilnya, "Hei, kemarilah dan mengobrol denganku, jangan langsung pergi." Tanpa menoleh, Yang Kai terus berjalan menjauh. Hatinya dipenuhi rasa kesal. Dalam pikirannya ia bergumam sinis, "Apanya yang harus dibicarakan? Orang tua itu cuma senang kalau aku kalah." Jelas luka di harga dirinya belum sembuh. Dan komentar sang bendahara hanya menambah bara di dalam hatinya. Bendahara Meng menatap Yang Kai dengan nada prihatin dan peringatan, menyuruhnya kembali ke tempat asal karena Pavilion Hackhaven bukanlah tempat yang aman baginya. Suatu hari, katanya, Yang Kai bisa kehilangan nyawanya jika terus berada di sana. Namun Yang Kai yang sudah berbalik arah hanya terdiam sejenak, lalu melangkah keluar dengan tenang sambil membalas lirih, "Aku tak punya tempat kembali lagi." Kata-katanya menggambarkan rasa kehilangan dan tekad untuk tetap bertahan, meski tak ada lagi rumah untuk dijadikan tujuan.